Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. Yang kedua, mengetahui tujuan perdagangan antar daerah dengan benar. Yang ketiga, mengetahui faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah secara benar. Yang keempat, yang kelima, mengetahui pengertian perdagangan internasional. Yang keenam, mengetahui ruang lingkup perdagangan internasional. Yang ketujuh, mengetahui aktivitas perdagangan internasional. Yang kedelapan, mengetahui kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor secara cermat. Yang kesembilan, mengetahui faktor pendorong ekspor secara cepat. Yang kesepuluh, mengetahui manfaat perdagangan internasional secara cermat. Yang ke-11, mengetahui faktor pendorong perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Dan yang ke-12, mengetahui perbedaan antara perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara atau internasional. Next. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan suatu daerah dengan daerah lain dalam satu negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar daerah memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan, dan yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Next. Adapun faktor pendorong dan manfaat perdagangan atau perdagangan antar daerah atau antar pulau. Faktor pendorongnya yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki, serta perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaatnya yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun aktivitas perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Next. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Next. Faktor pendorong ekspor, yaitu keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar di dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih
banyak daripada penawaran, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan memengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, politik merupakan bidang yang terkait antara satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Next. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sudono Sukirno, tahun 2010, manfaat perdagangan antar negara yaitu memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, serta transfer teknologi modern. Next. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budidaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Next. Yang terakhir yaitu perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan perdagangan antar daerah hanya dalam satu lingkup satu negara saja. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sedangkan perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Dan yang terakhir, penggunaan kurs tukar. Perdagangan antar negara dapat menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda, sedangkan perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs saja. Itulah tadi penjelasan yang saya paparkan. Saya kira dari anak-anak semua, ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Baik, Saltin, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya pada materi yang Bapak jelaskan tadi, terdapat manfaat dari perdagangan internasional, yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Saya pikir sesuatu yang memiliki manfaat pasti juga memiliki kerugian. Bisakah Bapak memberi satu atau dua contoh kerugian apa saja yang ditimbulkan dari proses perdagangan internasional? Terima kasih. Oke, pertanyaannya yaitu kerugian. Baik, kerugian dari perdagangan internasional itu contohnya seperti
gerai makanan cepat saji kayak seperti KFC yang tidak dapat menguasai pasar makanan cepat saji di Filipina karena perbedaan selera ayam. Di Filipina itu mayoritas penduduknya lebih menyukai makanan yang rasanya asin manis dibandingkan rempah milik KFC. Oleh karena itu, merek lokal masih lebih diminati ketimbang makanan cepat saji luar. Bagaimana, Saltin? Iya, Pak, mengerti. Dari teman-teman, dari anak-anak semua tidak ada, Mi? Kalau tidak ada, Sudah tidak ada, Pak. saya Nurhanisa. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Saltin hadir. Hadir, Pak. Man, Hadir. Nasrul. Hadir, Pak. Oke, itu sekitar sampai ini. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.